Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 19 November, hari biasa pekan ke-33. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan hadir untuk menyucikan diri kami. Sucikanlah kami senantiasa untuk menghadap Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini, kata-kata Yesus sungguh sangat keras sekali. Yang mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah karena rumah doa, tempat di mana Bait Roh Kudus, Allah bersemayam, dijadikan tempat untuk berjualan, untuk berbisnis. Kalau kita melihat di dalam diri kita juga, saudara-saudariku yang terkasih, diri kita ini pun juga Bait Roh Kudus, menjadi tabernakel, tempat Allah bersemayam. Maka kini saatnya kita pun juga melihat dalam diri kita. Mungkin bisa membantu pertanyaan-pertanyaan refleksi ini. Benarkah diriku ini layak disebut rumah doa, tabernakel, tempat Roh Kudus bersemayam itu? Benarkah aku meluangkan waktu untuk berdoa, komunikasi dengan Tuhan? Apalagi di akhir-akhir masa ini saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Apakah pandemi itu mengubah cara hidup kita? Sikap hidup kita. Misalnya cara aku atau kita memperlakukan orang lain, berempati dengan orang yang sedang kesusahan, sikap kita murah hati dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Apakah aku mendoakan mereka? Entah itu mereka yang sakit, yang kesusahan, dan lebih-lebih mereka yang meninggal. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bercermin pada pribadi Yesus, hidup, sabda, dan karya-karyanya, kita akan terbantu untuk melihat apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus.
Maka di dalam perikop sabda Tuhan hari ini dikatakan oleh Lukas, seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Apakah jangan-jangan kita ini belum terpikat kepada Tuhan Yesus? Sementara kita banyak dalam hidup harian kita itu, kita melakukan atau beraktivitas, entah itu membaca WA, lalu kita posting IG, Facebook, email, dan macam-macam hal. Itu kita bisa berjam-jam. Kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, bagaimana kita dapat terpikat dengan pribadi Yesus? Bagaimana kita akan mengenal karya-karyanya dan bagaimana kita bisa memahami dan ikut merasakan hidup Tuhan Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk melihat di dalam diri kita. Bagaimana diri kita memperlakukan kita ini dan relasinya dengan Tuhan, kita sebagai bait Roh Kudus di mana Allah bersemayam dalam diri kita. Dan bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan untuk semakin dekat, semakin intim dalam hidup harian kita. Supaya apa yang disabdakan oleh Yesus hari ini sungguh kita bisa mewujudkan bahwa rumahku adalah rumah doa. Aku ini adalah bait Roh Kudus di mana Allah bersemayam. Maka aku harus mewujudkannya itu di dalam tindakan konkret, dalam sikap hidupku dan dalam tindakan-tindakanku. Marilah saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita semakin peka dan menyadari akan Allah yang hadir dan bersemayam di dalam diri kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.